Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Damai Indonesiaku. Nah, di segmen ini interaksi langsung di mana para ustadz atau guru-guru kita berinteraksi langsung, bisa langsung ke jamaah menanyakan atau mengetes nih kira-kira informasi ataupun materi yang disampaikan, tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi nyampe nggak nih? Jangan-jangan cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri nih. Kami persilakan Go Kolim untuk bisa langsung turun ke jamaah, ngobrol langsung dengan jamaah berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi. Silakan Gogo. Hanya. Jadi Koko suruh tanya ya. Jadi ini TV One luar biasa Pak. Tadi jamaah yang bertanya ke Ustadz, sekarang Ustadz yang bertanya kepada jamaah. Koko mau tanya kepada pelajar dulu nih, kira-kira siapa ya? Oke, ini. Oke. Ananda yang tercinta. Ananda, boleh berdiri sebentar? Oke. Dari mana hendak kemana? Dari sini hendak ke sana. Bolehkah Koko bertanya, Ananda siapa namanya? Boleh Ustadz. Perkenalkan nama saya Burhanto Simayuda. Panggilannya? Burhan aja nggak apa-apa. Burhan, panggilannya Burhan ya. Ananda Burhan, boleh bertanya nggak kok? Kelas berapa sekarang? Aku kelas 10 SMA. 10? SMA. SMA, berarti kelas 2 ya? 10? Kelas 1 SMA. Oh, kelas 1, iya. Mau tanya nih Ananda Burhan, tadi kan udah jelas ya. Apa tadi? Kejelasannya apa? Jadi kalau mau surga harus dengan penuh apa? Dengan penuh ikhlas. Dengan penuh ikhlas, perkara-perkara yang pokoknya yang tidak disukai manusia. Iya, tidak. Tapi kalau masuk neraka harus dengan sukarela. Karena sekarang akan dihiasi dengan penuh dengan syahwat. Oke, kita mau tanya Nanda Buran bangun jam berapa? Aku bangun jam 4:30. 4:30 subuh udah bangun ya, sholat subuh ya. Berangkat sekolah? Berangkat sekolah jam 6. Itu kalau hari sekolah ya. Berat nggak? Kalau udah terbiasa sih nggak bakal berat. Cakep. Kalau terbiasa nggak berat. Tapi memang harus dipaksakan. Pernah nggak ketika bangun ngantuk banget? Pernah. Oke, makasih ya Ananda Burhan ya. Ayah bunda, inilah pesan Kokoli yang pertama Pak ya. Suka terpaksa masuk neraka surga atau suka rela masuk neraka. Pesan yang pertama buat pelajar, santri dan mahasiswa yang mana sedang menuntut ilmu memang harus dipaksakan. Betul apa tidak Pak? Paksakan ya Pak ya. Karena menuntut ilmu itu Pak Bu memang lelah, capek, baik capek pikiran, tenaga. Betul apa tidak? Pagi-pagi sudah bangun berangkat sekolah ya. Tapi itulah yang nanti akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Karena Nabi Muhammad Rasul berjanji dalam hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk surga ya. Jadi bu adik-adik yang menuntut ilmu nih memang harus dipaksakan. Oke ya. Sekarang gua mau tanya kepada ibu-ibu. Oke, gimana nih ya Bu ya? Ini semuanya wajah-wajah ABG, hampir berusia gocap. Nah, oke, tanya dulu ya. Ibu yang pegang mic deh, Bunda. Oke, Bunda boleh berdiri Bunda? Boleh ya Bunda ya. Koko panggil Bunda. Bunda, namanya siapa Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Rini. Saya kebetulan jamaah Masjid Al Hidayah ini. Masjid Al Hidayah. Boleh tanya ya Bunda ya? Boleh tanya. Bunda, suaminya kerja apa? Kebetulan suami saya sudah sudah pensiun. Sudah pensiun. Waktu punya suami, waktu suami nggak pensiun dulu? Oh, saya kebetulan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya, lalu ibu kalau suaminya lagi bertugas nih, ibu bangun jam berapa? Kebetulan karena kami waktu itu masih tinggal di Surabaya, jauh dari keluarga, saya pasti harus bangun pagi sebelum subuh untuk menyiapkan semua karena suami kerja, anak-anak juga sekolah. Masya Allah, itulah hebatnya seorang wanita. Berat nggak Bu? Alhamdulillah karena sudah dijalani sejak awal pernikahan ya sudah. Awalnya berat, lama-lama jadi kebiasaan. Oke, terima kasih ya Bunda ya. Bu, makasih Bunda. Cukup. Oke, Bunda, Ibu, berarti memang sorga itu, mendapatkan sorga itu memang harus dipaksakan. Ya Bu ya, dipaksakan. Kenapa aku tanya kepada ibu-ibu? Ya Pak ya,
Karena Bu, tadi sudah disampaikan tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Guta bernama Ustadz Tile ya Bu ya. Beliau ini asli Betawi Bu. Makanya dibilang kembarannya Kolim orang Tionghoa. Karena Betawi, Tionghoa dekat budayanya. Kokolim Hokian. Kalau satu cit, dua nang sasi go itu 5. La cit poi kau cap itu puluhan. 50 Betawi juga gocap. Ratusan Pak, cepat nang Pak Sapa si Pak Go Pak. Betawi dibaca gopek. Ribuan cing, cecing, nancing, sacing, sicing, go, cing, la cing, cecing, pocing, ceban. Ceban tuh puluhan ribu, ceban, nang ban, saban, siban, goban. Itu bahasa Tionghoanya Kokolim Hokian. Di Jakarta dikentali oleh orang-orang Betawi. Ustadz Tili salah satunya. Masya Allah Bu. Bunda, Bu, tadi disampaikan Bu ya oleh Ustadz Tili dari sabda Nabi Muhammad. Kenapa wanita? Karena kalau tanya wanita ini Bu, wanita, perempuan, wabil khusus ibu-ibu. Karena Rasul mengajarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, penghuni neraka itu betul. Rasul mengajarkan banyak dari kalangan perempuan. Ya Bu ya. Ketika Rasulullah Mi'raj, Rasul melihat diperlihatkan neraka Bu, ternyata penghuninya mayoritas itu perempuan. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa penghuni neraka mayoritas perempuan? Ya Bu ya, apa Bu? Rasulullah menjawab, karena mereka kufur kepada, karena mereka melakukan kekufuran. Kufur kepada Allah kaya Rasulullah? Rasulullah menyebut bukan, tapi kufurnya kepada suami. Suaminya diingkari kebaikannya, tidak bersyukur kepada suami, tidak berterima kasih. Suami sudah bekerja mencari nafkah, banting tulang siang dan malam, kadang-kadang penataran P7. Ibu tahu P7 Bu? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Bu, makanya buat kita para wanita ini, ayah bunda, ada sebuah ungkapan mengatakan, ungkapan ini bisa benar, bisa juga tidak. Ibu ya, apa ungkapan itu mengatakan ibu bapak, ayah bunda? Nah, ayah ibu, karena waktunya sudah habis, ungkapannya adalah, nanti kita lanjut selesai segmen yang berikut ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Kokolim. Nah ini kira-kira Ananda dan juga Ibunda tadi lulus ya Ustadz ya? Atas apa yang ditanyakan tadi udah lulus berarti ya, Masya Allah. Baik, nah berikutnya nanti di segmen berikut Ustadz Tile akan kami berikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan jamaah, menanyakan berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.